مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Mimpi melihat neraka. Pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia sedang bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada baginda Rasulullah SAW. Suatu malam, seorang sahabat Rasulullah yang masih saja remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasanya, sebelum tidur, dia menyucikan diri dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Demikianlah baginda Rasulullah SAW menuntunnya cara tidur yang baik, sehingga dalam tidur pun malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan mensucikan diri, ruh orang yang sedang tidur akan mendapatkan hikmah dan siraman doa dari para malaikat di langit. Sambil pelan-pelan memejamkan matanya, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia pun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya itu, neraka itu bagai sumur yang menyalakan api yang berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya dari para malaikat penjaga neraka. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "A'udzubillah minan nar," yaitu aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, Abdullah bin Umar bertemu dengan malaikat yang lain. Malaikat itu pun berkata,
kau belum terjaga dari api neraka. Ketika pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, yaitu istri Rasulullah SAW. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas dan sedih. Setelah itu, Ibunda Hafsah menemui baginda Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada beliau. Seketika itu baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar sabda Rasulullah itu, Ibunda Hafsah bergembira dan beliau langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar dan berkata, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau salat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam, wahai adikku. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya, waktu ketika Allah mendengar doa hamba-hambanya. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga ingat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya sampai mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksaannya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho Allah agar termasuk menjadi hamba-hambanya yang terhindar dari siksaan api neraka dan memperoleh kemenangan di surga. Akhirnya dia bisa merasakan betapa begitu nikmatnya sholat tahajud, betapa agungnya keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis pada Allah pada malam hari. Begitulah kisah Abdullah bin Umar ketika mimpi masuk api neraka. Semoga kisah ini mendapatkan pelajaran bagi kita sebagai umat akhir zaman agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.